Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma arinal haqqa haqqan wa rasna ittiba'ah wa arinal batila batila wa razuqna ijtinabah wa la taj'alhu multabisan alaina fanadil. Allahumma ja'alna mimman yastami'ul qawla fayattabi'u ahsanah fa innaka waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Allahumma faqihna fid din, Allahumma faqihna fid din, Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Hadirin kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masih bisa melanjutkan kajian kita dalam rangkaian membaca dan memahami sebuah kitab yang berjudul Akhdhul Mal ala A'malil Qurab, yang berjudul Akhdhul Mal ala A'malil Qurab, yaitu apa hukum mengambil uang atau upah atau bayaran dari melakukan sebuah perbuatan yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kita namakan dengan qurbah. Jadi insyaallah sekarang nanti kita akan menghadapi beberapa istilah yang istilahnya ini hampir berdekatan. Namun kalau kita kaji lebih detail lagi bisa berbeda antara satu dengan yang lainnya. Kita telah membahas tentang apa saja jenis cara mengambil harta, baik itu dengan cara rizki ataupun secara upah atau secara ju'al atau secara hadiah dan lain sebagainya. Dan kita telah membahas tentang dari mana saja harta itu bisa didapatkan, apakah itu dari baitul mal atau dari yayasan-yayasan sosial atau dari beberapa kaum muslimin. Nah, insyaallah pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang apa itu qurbah, apa itu amalan-amalan qurbah. Sebentar. Ya, mana? Ya, halo. Sebentar, kafatan apa? Ya, ya, nggak apa. Ya, jangan apa. Karena kan nanti ngomong nasihatin para ustadz aja gitu. Ya, insyaallah. Ya, insyaallah. Assalamualaikum. Yaitu apa itu qurbah, apa itu amalan-amalan yang mendekatkan diri kepada Allah, yang kita namakan dengan kata-kata qurbah, yang menurut ana wallahu taala alam mungkin kita tidak bisa mendapatkan padanan kata dalam bahasa Indonesia yang cocok dengan kata-kata qurbah, kecuali hanya dengan mengartikan yaitu amalan yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaitu kalau kita artikan dalam bahasa Indonesia secara umum yaitu ibadah ataupun amalan ketaatan. Namun di sini nanti penulis akan membedakan apa bedanya antara qurbah, ibadah dengan taat. Karena beliau akan lebih memperinci lagi di dalamnya. Apakah setiap qurbah itu taat, apakah setiap taat itu adalah bentuknya qurbah dan lain sebagainya. Dan kita semua dituntut ataupun syariat Islam menuntut kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu merupakan salah satu jalan untuk mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
bersabda, "Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtuhu alaihi." Wa ma taqarraba, tadi kata-kata taqarraba. Tidak ada amalan yang dilakukan oleh seorang hamba untuk mendekatkan dirinya kepadaku yang lebih aku cintai daripada amalan-amalan wajib. Di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membagi amalan-amalan yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada yang wajib dan ada yang sunnah. Untuk yang wajib ini Rasulullah SAW menekankan karena inilah yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala dibandingkan dengan sunnah. Nah, ini harus menjadi titik perhatian kita, yaitu ketika kita membuat skala prioritas dalam ibadah, dalam amalan-amalan yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita mampu melakukan semuanya, maka itu satu kenikmatan. Tapi kalau kita belum mampu melakukan semuanya, maka yang manakah yang harus kita dahulukan? Yang manakah yang harus kita dahulukan? Berarti kita kritik memilih dengan kata-kata dengan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu dahulukanlah yang wajib. Karena itu yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala daripada amalan-amalan sunnah. Kemudian setelah kita melakukan yang wajib, yang mana yang wajib ini bisa sama antara kita dengan orang lain dalam perbuatan. Adapun dalam niat ataupun ikhlas tidaknya, itu disitulah letak perbedaan. Seperti sholat 5 waktu, semua orang wajib sholat 5 waktu. Baik itu ulama, baik itu orang yang paling taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ataupun orang yang baru masuk Islam, ataupun anak kecil yang baru balik, sama-sama wajib sholat 5 waktu. Puasa Ramadan, baik dia orang baru masuk Islam, ataupun orang yang sudah beribadah puluhan tahun, orang yang paling soleh di sebuah negeri, tetap wajib sholat, wajib puasa Ramadan. Jadi kalau dalam puasa Ramadan, sholat fardu itu sama amaliyahnya. Adapun kualitasnya yang tergantung pada unsur niat dan keikhlasan, nah disinilah tentu letak perbedaan. Kita sholat di saf pertama, orang itu sholat di saf yang pertama, ulama itu sholat di saf pertama, saya sholat di saf pertama. Saya sholat 4 rakaat, beliau juga 4 rakaat. Terus dari sisi amaliyah sama, tapi dari sisi kualitas, wallahu a'lam. Inilah yang kualitas isi hati, inilah yang akan membuat berbeda antara satu orang dengan orang yang lain. Yang dikatakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwasanya orang yang sholat kemudian selesai sholatnya, namun dia hanya mendapatkan pahala dari sholat hanya separuhnya. Ada orang yang mendapatkan cuma seperempatnya, ada yang mendapatkan separuh, sepertiga, seperempat, seperlima, sampai disebut dengan 1/10. Apa yang membedakan? Sama-sama 5 rakaat, sama-sama baca Al-Fatihah, sama-sama rukuk dan sujudnya, karena dia ikut imam, sama-sama waktunya. Yang membedakan apa? Isi hati. Nah, jadi kalau dalam masalah amaliyah, amalan yang wajib, kita semua sama. Tapi kita bisa berlomba-lomba dalam amaliyah hati kita ketika sedang melaksanakan amalan wajib tersebut. Nah, setelah wajib ini, barulah kita berlomba-lomba untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, untuk mendapatkan lebih cinta Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu dalam ibadah sunnah. Jadi ibadah sunnah itu kapan kita lomba-lomba? Kalau yang wajib telah kita lakukan. Sungguh merupakan
kesalahan apabila orang sibuk berlomba-lomba tentang kewajiban yang sunnah, namun gara-gara sibuk dengan yang sunnah melalaikan yang wajib. Baik, kita misalkan ya, yang kalau umum tentang sholat sunat dengan sholat sunat tahajud dengan sholat witir dengan sholat subuh mungkin sudah banyak kita ketahui. Kita contohkan yang lain, yaitu tentang infak. Tentang infak, menafkahkan harta. Menafkahkan harta itu ada yang wajib dan ada yang sunnah. Yang wajib yang kita tahu kebanyakannya adalah zakat. Tapi ternyata ada infak yang lebih wajib daripada zakat. Apa maksud lebih wajib daripada zakat? Karena kalau zakat itu ada batas tertentu, standar tertentu yang lebih besar daripada kebutuhan seseorang, barulah dia wajib zakat, yaitu dinamakan dengan nisab. Kalau kurang dari nisab, jadi nggak wajib zakat dia, walaupun hartanya banyak. Nah, contohnya misalnya punya rumah besar, punya mobil harganya ratusan juta, nggak wajib zakat. Dia kenakannya zakat mal itu cuma yang berhubungan dengan dinar dan dirham, emas dan perak, atau sekarang uang kartal. Kalau tidak tercapai nisab 85 gram emas misalnya, yang sekarang harganya kira-kira 80-an juta, maka dia tidak wajib zakat. Nah, berarti kalau punya uang 40 juta atau 60 juta, kalau belum mencapai nisab emas, maka dia tidak wajib zakat. Ini kalau zakat. Nah, sedangkan ada yang di sana amalan nafkah yang lebih wajib, infak yang lebih wajib daripada zakat, yang dia tidak mengenal waktu. Maksudnya tidak mengenal waktu, bukan setahun sekali. Kalau zakat kan setahun sekali. Dia tidak mengenal nisab. Zakat mengenal nisab. Apa itu? Yaitu nafkah untuk istri dan kerabat. Yang ini lebih rutin daripada zakat. Nah, di sini terkadang mungkin ya ikhwah dan akhwat sekalian, kaum muslimin dan muslimat sekalian, sering mendengar istilah sedekah subuh. Sedekah subuh, mereka berdalil, saya dengar sedekah subuh itu ada dalilnya, Ustaz. Kaget saya, kok apa dalil mengkhususkan sedekah di subuh hari itu? Dikatakan karena dalam hadis dikatakan bahwasanya setiap hari ketika terbitnya matahari, maka turun dua malaikat ke bumi. Mereka berdoa. Yang pertama berdoa, Allahumma a'ti munfiqan khalafan. Yang kedua berdoa, Allahumma a'ti mumsikan talafa. Ya Allah, berikanlah kepada orang yang mau menginfakkan hartanya ganti apa yang telah diinfakkan oleh dia. Yang kedua, berdoa, ya Allah, berikanlah orang yang tidak mau menginfakkan hartanya kehancuran daripada hartanya. Nah, ada sebagian orang memahami, oh ini berarti keutamaan sedekah subuh. Wallahu ta'ala alam, yang lebih anda pahami adalah ini bukan ditujukan untuk keutamaan sedekah subuh, tapi keutamaan sedekah pada hari itu. Mau subuh, mau di duha, mau di zuhur, mau di asar, mau di maghrib. Jadi malaikat ini mendoakan untuk orang yang bersedekah pada hari itu. Menginfak, saya tidak pernah bersedekah, yang menginfakkan. Nah, ada sebagian orang juga memahami bahwasanya ini artinya infak untuk orang lain. Nah, ini juga kurang tepat. Karena yang dimaksud dengan infak di sini, infak harta, yang dikeluarkan harta, baik itu yang wajib ataupun yang sunat.
Yang namanya infak, ya Allah berikanlah kepada orang yang mau menginfakkan hartanya ganti di akhirat nanti. Ini infak di sini bukan hanya infak sunat, infak untuk fakir miskin, infak untuk anak yatim, infak untuk lembaga-lembaga sosial, untuk penuntut ilmu, bukan. Tapi segala bentuk infak, baik itu yang sunat ataupun wajib. Nah, bahkan Imam An-Nawawi dalam Riyadhus Shalihin membawakan hadis ini di dalam bab an-nafaqah 'alal 'iyal, yaitu memberikan nafkah untuk keluarga. Pakai hadis ini. Berarti kalau ada seorang bapak, seorang suami menafkahkan kepada istrinya, kepada anak-anak dan kerabatnya, maka dia mendapatkan doanya malaikat ini. Jadi kadang kita menganggap yang namanya doa ini akan didapatkan bagi orang yang menafkahkan untuk orang lain, memberikan nafkah untuk fakir miskin. Tidak. Hadis ini juga bisa kita bawakan untuk orang yang menafkahkan untuk keluarganya. Bahkan nafkah untuk keluarga lebih wajib daripada nafkah untuk orang lain. Nah, di sini harus kita punya pertimbangan skala prioritas. Ketika kita memiliki sesuatu yang tidak bisa kita gabungkan dengan yang lain, maka yang manakah lebih kita dahulukan? Di antaranya nafkah. Yang mana kita dahulukan? Dahulukanlah nafkah untuk yang wajib. Siapa? Anak dan istri. Istri dan kerabat. Nah, bahkan dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan, dinarun anfaqtahu fi sabilillah, wa dinarun anfaqtahu fi raqabah, wa dinarun tasaddaqta bihi ala miskin, wa dinarun anfaqtahu ala ahlika. Dinar yang engkau nafkahkan untuk fisabilillah, bayangkan tuh jihad fisabilillah, saya menafkahkan dinar. Ada dinar yang saya pakai untuk membebaskan kaum muslimin dari tahanan, dari tawanan, atau membebaskan kaum muslim yang diperbudak. Pahalanya besar. Malah kata dalam sebuah hadis dikatakan, seseorang itu tidak bisa membalas jasa orang tuanya kecuali dengan satu cara saja. Kapan kita bisa membalas jasa orang tua? Yaitu apabila kita mendapati orang tua kita berstatuskan budak seseorang, maka kita beli dari orang itu, kemudian kita bebaskan orang tua kita. Maka kita telah bisa membalas jasa orang tua kita. Karena kita sekarang sudah membebaskan dia dari perbudakan seseorang. Nah, jadi kalau kita ingin membebaskan perbudak seseorang, itu pahalanya besar. Kemudian, wa dinarun tasaddaqtahu ala miskin, dinar yang kamu sedekahkan kepada fakir miskin. Nah, ini ada 3 ya. Yang tadi fisabilillah, membebaskan tawanan atau membebaskan budak untuk fakir miskin. Kemudian dinarun anfaqtahu ala ahlik, dinar yang kamu nafkahkan untuk keluargamu. Keluarga di sini istri dan kerabat. Maka kata Rasulullah SAW, yang paling besar pahalanya adalah yang untuk keluarga. Jadi di sini jangan kita pakai istilah nepotisme. Wah, ini nepotisme ini Ustaz, masa lebih mengedepankan keluarga daripada yang lain. Maka kita katakan, kenapa kita depankan? Karena ini lebih wajib daripada yang lain. Dari sisi apa wajibnya? Saya menafkahi istri dan anak-anak saya, itu fardu ain bagi saya. Nggak wajib bagi Anda, nggak wajib bagi tetangga saya, nggak wajib dari orang-orang kampung saya yang wajib. Adapun menafkahi fakir miskin yang ada di kampung saya, maka itu wajib bagi saya, bagi tetangga saya, bagi orang sekampung saya, yang dinamakan dengan fardu kifayah, wajib kifayah. Jadi saya wajib, kamu wajib, kamu wajib, kamu wajib. Kalau kamu sudah menunaikan, saya nggak wajib lagi. Kalau saya sudah menunaikan, kamu nggak wajib lagi. Jadi kalau kita tunjuk fakir miskin, itu kita semua wajib, yang kita fardu kifayah. Tapi kalau keluarga saya yang wajib tok. Nah, berarti mendahulukan kewajiban ain pribadi
itu lebih mulia daripada mendahulukan kewajiban fardu kifayah. Ataupun dibandingkan dengan mendahulukan yang sunnah. Ya. Ini dari sisi manakah kenapa lebih banyak pahala menafkahkan untuk keluarga daripada untuk orang lain? Dan ini masuk dalam hadis tadi. Orang yang menafkahkan untuk keluarga masuk dalam hadis Allah Subhanahu wa taala akan mengganti. Bukan hanya untuk fakir miskin diganti oleh Allah, untuk keluarga pun akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika Imam Nawawi ataupun para ulama membawakan hadis tentang nafkah untuk keluarga, mereka membawakan hadis yang bunyinya kafa bil mar'i ithman an yudayya man yaqut. Dalam lafaz lain kafa bil mar'i ithman an yahbisa amman yamliku qutahu. Ini mari kita lihat bagaimana lebih wajibnya memberikan nafkah untuk anak dan istri, untuk keluarga, dibandingkan dengan kewajiban harta yang lain. Rasulullah SAW bersabda, cukup seseorang dinamakan berdosa apabila dia menyia-nyiakan, tidak mau memberi makan orang yang wajib diberikan oleh dia. Lihat lafalnya. Cukup dibilang dia berdosa. Maksudnya kenapa dimaksudkan dengan cukup? Yaitu dia seakan-akan belum berbuat dosa, belum berbuat, tapi sudah dinamakan berdosa. Ini yang dinamakan dengan kafa, cukup dinamakan berdosa. Seperti misalnya Rasulullah SAW bersabda, kafa bil mar'i kadziban an yuhadditha bi kulli ma sami'a. Cukup seseorang itu dinamakan dusta kalau dia menceritakan semua yang didengar. Dia belum berdosa loh. Dia belum berdusta. Tapi ngomong apapun yang didengar dari orang lain sebelum tabayun itu sudah dinamakan berdusta. Karena kemungkinan besar berita yang disampaikan ini belum tentu benar. Tapi dia sudah menyampaikan sebelum tabayun. Beda kalau dia sudah tahu bohong, dia sampaikan. Itu namanya sengaja berbuat bohong. Tapi ini tidak sengaja berbuat bohong, sudah dinamakan berbuat bohong. Ini dinamakan kafa, cukup. Nah, kalau dalam nafkah ini Rasulullah SAW menyebutkan, cukup orang itu dinamakan berdosa apabila dia menyia-nyiakan, tidak memberi makan orang yang wajib dikasih makan. Dalam lafaz lain, cukup seorang itu dikatakan berdosa kalau dia menahan dirinya, maksudnya tidak melakukan sesuatu, yaitu melakukan sesuatu untuk memberi makan orang yang wajib dikasih makan. Apa maksudnya di sini? Bedakan antara orang yang punya harta tapi nggak mau ngasih. Ini zalim sudah. Saya punya harta untuk kasih nafkah, tapi saya tidak kasih nafkah. Bedakan dengan orang tidak punya harta, tapi tidak mau cari harta untuk kasih nafkah. Bedakan ya. Kalau saya sudah punya harta, tapi nggak mau ngasih, dosa saya ini. Tapi cukup dibilang seorang itu berdosa, dia harusnya cari uang untuk kasih makan anak-anak dan istrinya, tapi nggak mau nyari. Ini sudah dinamakan berdosa. Jadi bukan dia punya uang tapi nggak mau ngasih, tapi nggak mau nyari uang, males nyari uang, menahan dirinya, tidak mau cari uang untuk nafkah keluarga, itu sudah dinamakan berdosa. Dan di sini kita akan bisa melihat perbedaan antara besarnya kewajiban mencari nafkah dengan kewajiban-kewajiban di dalam masalah harta yang lainnya. Contoh, kita wajib zakat. Zakat rukun Islam yang ketiga. Wajib zakat, kita sepakat semua insya Allah. Nah,
Pertanyaannya, wajibkah kita cari uang biar bisa zakat? Gimana Pak? Misalnya gini, zakat itu baru wajib zakat kalau punya uang 80 juta. Saya sekarang uang saya baru 20 juta misalnya, di tabungan saya uangnya masih 20 juta. Wajibkah saya bekerja cari uang biar terpenuhi 40 juta, 80 juta agar saya bisa menunaikan rukun Islam yang ketiga? Wajib? Nggak wajib. Wajib cari uang untuk zakat. Ini kalau kita bawa ke uang, belum kita bawa ke yang lain. Zakat sapi itu kalau terpenuhi 30 ekor sapi. Nah, sekarang ada banyak orang-orang di desa itu punya sapi cuma 1 ataupun 2 ekor. Puluhan tahun dia ternak, segitu tahu sapinya. 1 ekor di rumah, setelah 2 tahun dijual, beli lagi 1, nggak nambah-nambah. Nah, wajibkah dia pernah peternak sapi, nernak sapi di kerjanya. Wajibkah dia harus punya 30 ekor sapi, harus berusaha agar punya 30 ekor sapi biar bisa zakat? Wajibkah orang yang punya lahan, dia punya lahan kosong, nggak ditanami, cuma disewakan misalnya, ataupun bahkan nggak disewakan karena nggak ada yang mau nyewa, wajibkah dia harus nanam padi? Kamu di sini, kamu harus nanam padi. Kenapa harus nanam padi? Biar kamu bisa zakat. Kalau kamu nggak nanam padi, kamu nggak bisa zakat. Berarti kamu wajib nanam padi biar kamu bisa zakat. Kalau nggak, kamu dosa. Kira-kira gitu. Nah, inilah yang harus kita bedakan antara untuk zakat ini. Zakat itu wajib zakat. Wajib zakat kalau kita sudah punya uang segitu. Kalau sudah punya harta yang mencapai nisab. Tapi tidak ada kewajiban kita mencari uang untuk terpenuhi nisab. Itu tidak ada. Kebedakan ya dengan nafkah tadi. Saya wajib menafkahi anak dan istri. Dan saya wajib cari uang untuk menafkahi anak istri. Nggak boleh saya nganggur, bangun tidur tidur lagi. Nah, kemudian tanya, kenapa nggak cari uang? Ya, nggak usah lah. Terus anak-anak dan istrimu, ya nanti kalau ada yang ngasih, alhamdulillah. Kalau nggak ada yang ngasih, ya nggak apa-apa. Kalau dapat hadiah nanti, ada yang mau bantu, ada yang makan susu sedekah. Padahal dia mampu ya. Kalau bedakan kalau dia tidak mampu, dia sudah sepuh, sudah cacat, itu lain lagi. Itu kita yang harus membantu. Fardu kifayah bagi orang lain untuk membantu. Dia mampu, tapi cuma malas bekerja. Dia bilang, kenapa nggak mau kerja? Nanti nunggu aja, nanti ada yang ngasih. Nunggu aja, nanti mungkin ada yang ngasih sedekah, ngasih hadiah. Maka kita bilang, kamu itu dosa. Nganggur kamu itu dosa. Tidur kamu itu dosa. Berleha-leha kamu itu dosa. Karena kamu wajib cari uang untuk menafkahi anak dan istri. Kalau sudah terpenuhi, baru kamu santai-santai, nggak apa-apa. Beda halnya kalau kita mengatakan, kamu punya uang nggak tabungan? Punya. Berapa? Ya adalah 12 juta. Terus? Cukup nggak itu? Ya cukup lah. Cukup untuk 3 bulan cukup lah. Terus kamu nggak cari lagi? Enggak. Carilah, ayolah. Kamu kan mampu cari uang. Carilah uang biar kamu bisa zakat. Biar kamu bisa punya uang 80 juta. Bisa zakat. Dia bilang, nggak usah lah, cukup segini saja. Ini cukup segini sajalah, nggak usah cari-cari uang lah. Terus zakat kapan kamu zakat? Ya nanti kalau emang ada yang ngasih, dapat warisan, dapat hadiah. Kalau Allah kasih rezeki banyak, ya baru saya zakat. Tapi kalau untuk nyari uang, kamu suruh cari uang biar bisa punya nisab, bisa zakat. Enggak lah, cukup segini aja uangnya. Boleh nggak? Boleh. Lihat perbedaan ya, bapak-bapak dan ibu-ibu, lihat perbedaan. Kalau yang tadi, nggak boleh dia bilang, nunggu ada orang lain yang ngasih keluarga saya, nunggu dapat yang lain. Nggak.
Itu dosa sudah. Tapi kalau untuk zakat, saya nggak mau nyari. Nanti kalau ada orang ngasih ya mencapai nisab ya baru saya zakat. Itu boleh. Contoh yang lain yaitu tentang haji. Haji rukun Islam yang kelima, wajib haji bagi yang mampu. Pertanyaannya, wajibkah kita mencari uang agar kita mampu? Enggak wajib. Enggak wajib. Saya wajib haji kapan? Kalau saya punya uang, misalnya sekarang saya punya uang 400 juta dan saya belum haji, saya wajib daftar haji furoda. Ya, jangan harapkan lagi haji reguler yang berapa tahun? 20, pendek sekali 20 tahun. Ada yang tempat orang lain yang sampai 50 tahun. Jadi anak baru lahir pun sudah kita daftar, sudah. Anak baru lahir kita daftar, sudah. Tua nanti baru dia bisa haji. Nah, berarti kalau kita punya uang yang bisa untuk haji tahun depan, maka wajib kita haji. Wajib kita daftar haji. Nah, sekarang kalau saya belum punya uang, wajibkah saya cari uang agar bisa haji tahun depan? Ini perbedaan. Ini banyak orang yang ya, mungkin agak salah paham dalam hari ini. Dikiranya, saya pernah mendengar ada orang, ada seorang kiai ya, seorang ustadz bilang, kita itu wajib haji, berarti kita wajib cari uang biar bisa haji. Kemudian dia berdalil dengan sebuah kaidah fikih, ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Yaitu sebuah kewajiban apabila tidak sempurna, tidak bisa kita praktekkan kecuali dengan yang lain, maka yang lain ini pun wajib kita lakukan. Dia mengatakan kita wajib haji, dan kita nggak mampu haji kalau nggak punya duit, berarti kita wajib cari duit. Dia berdalil seperti itu. Jawabannya adalah itu salah. Dalil seperti itu. Karena untuk masalah cari duit ini, itu kita praktekkan bukan ma la yatimul wajibu illa bi fahuwa wajib, tapi ma la yatimul wujubu illa bi fahuwa wajib, fahuwa ghairu wajib. Itu beda. Ya mungkin belum belajar kaidah fikih ataupun usul fikih sampai tinggi ya, makanya asal berdalil saja. Wajib orang muslim itu wajib cari duit. Kamu tuh nggak boleh merasa cukup seperti ini, nggak boleh merasa cukup dapat penghasilan 5 juta saja per bulan. Setiap akhir bulan habis. Kamu harus cari duit yang banyak. Harus bisa sampai mencapai ratusan juta biar kamu bisa haji. Kalau nggak kamu dosa. Ini tidak. Dibedakan antara saya sudah punya uang wajib daftar haji dengan saya belum punya uang, kemudian saya wajibkah saya mencari uang bisa daftar haji? Ini tidak. Nah, silakan dipraktekkan di kewajiban-kewajiban yang lain. Nah, kalau untuk nafkah tadi, dia wajib menafkahi dan wajib mencari untuk bisa menafkahi. Kalau kamu nggak nyari, sudah dosa. Tapi kalau untuk haji, kamu nggak mau nyari untuk bisa haji, kamu nggak dosa. Tapi kalau kamu cari, afdol. Bedakan. Kamu nggak mau nyari uang, nggak mau jadi kaya. Kamu nggak mau jadi kaya, nggak mau jadi orang yang bersedekah. Nggak apa-apa, nggak dosa. Tapi kamu mau mencari biar menjadi kaya bersedekah, itu afdol. Makanya Rasulullah tidak mewajibkan orang jadi kaya. Dan tidak melarang orang untuk menjadi kaya. Tidak melarang orang untuk qanaah, cukup segini aja lah, yang penting terpenuhi kebutuhan. Tidak dilarang seperti itu. Dan juga tidak diwajibkan, pokoknya kamu cari uang, juga tidak diwajibkan, kamu hanya wajib cari uang untuk nafkah, habis itu kamu harus ibadah toh. Juga tidak diwajibkan seperti itu. Nah, tapi yang diwajibkan adalah penuhi kebutuhan, yang lain terserah kamu dalam hal-hal yang mubah. Nah, ini perhatikan tentang kewajiban nafkah
Ini salah satu bentuk qurbah ya yang kita untuk kita misalkan tadi tentang bentuk qurbah antara nafkah menginfakkan harta untuk keluarga, anak dan istri dengan kepada orang lain. Dahulukanlah yang keluarga dulu karena ini yang wajib, yang lain sunnah. Kemudian dalam keluarga pun ada urutan-urutan wajibnya, para ulama membahas. Yang wajib yang pertama siapa? Antara anak dan istri? Antara ibu, bapak, anak dan istri? Yang wajib yang pertama siapa? Istri. Jadi di sini para ulama membagi nafkah itu ada nafkah untuk istri, nafkah untuk kerabat, nafkah untuk hamba sahaya. Kalau kita sekarang pembantu tapi enggak juga. Zaman dulu dah dinamakan hamba sahaya. Yang keempat, nafkah untuk apa kira-kira? Hah? Enggak, anak itu kerabat. Ini termasuk kerabat. Jadi yang pertama nafkah untuk istri. Yang kedua nafkah untuk kerabat. Kerabat itu adalah ke atas, ke bawah, ke samping. Sampai ke atas, bapak, ibu, kakek, nenek, buyut, dan sebagainya. Yang ke bawah, anak, cucu, cicit, dan terusnya. Yang ke samping, siapa? Yang ke samping kita siapa? Ya, ini kerabat semuanya, ini kerabat semua. Ini dinamakan al-qarabah. Di sini dalam fikih kerabat. Yang ke atas, ke bawah, sama ke samping. Siapa yang ke samping kita? Saudara. Ya, ini posisi kita di sini ya. Posisi kita di sini. Yang ke atas kita bapak dan ibu, bawah kita anak kita dan misalnya. Yang ke samping kita siapa? Yang setara dengan kita? Saudara, saudari. Kemudian samping paman? Ini juga, samping paman juga. Yaitu samping bapak juga, siapa? Paman. Bibi. Kemudian yang termasuk yang samping adalah ponaan. Termasuk yang samping adalah sepupu. Ini semua kerabat. Baik, jadi istri, kerabat. Yang ketiga adalah hamba sahaya. Yang keempat, siapa? Kira-kira. Nafkah itu wajib. Siapa kira-kira? Bukan anak lagi nih. Kalau anak tadi masuk ke... Siapa kira-kira? Hewan peliharaan. Itu wajib kita nafkahi. Jadi kalau antum punya hewan peliharaan, kucing, maka wajib kasih makan kucing. Kalau sudah menganggap nggak mampu lagi kasih makan kucing, maka bebaskan, biar cari makan sendiri. Tapi juga jangan dibebaskan. Saya lihat ada anak kucing, bayangkan kucing mungkin belum sampai sebulan, masih sebulan lah umurnya itu, dibebaskan di tengah sawah. Ini zalim juga, nggak boleh ini. Bebaskan di tempat yang kira-kira di sana banyak makanannya, ataupun kemungkinan besar dia mendapatkan makanan. Nah, ada punya peliharaan lovebird, kasih makan. Kalau sampai mati nggak dikasih makan, dosa. Kalau nggak mampu ngasih makan, bebaskan atau sembelih aja. Nah, ini nafkah semuanya. Yang kita nggak akan bicarakan tentang hamba sahaya ataupun tidak kita bicarakan tentang hewan, ya dua ini aja. Suami dan istri dan kerabat. Nah, antara istri dengan kerabat saja, ini para ulama mengatakan ada perbedaan kewajiban, yaitu mana lebih wajib, mana lebih didahulukan, istri atau kerabat. Kalau kita bilang sekarang lah, istri atau anak, istri atau ibu, istri atau bapak, mana lebih kita dahulukan? Ini semua dibahas oleh para ulama. Seandainya antum, wahai para suami, punya istri, anak, ibu dan bapak yang wajib dinafkahi, jumlahnya mungkin 4 orang ataupun 6 orang semuanya, tapi antum cuma bisa memberi makan untuk 2 orang. Antum harus memberi makan 6 orang.
tapi cuma punya kemampuan untuk bisa hari ini saya hanya mampu ngasih makan 2 orang. Ini dibahas oleh para ulama. Siapakah yang didahulukan? Siapa? Istri. Ini kita harapkan bagi ibu-ibu yang terkadang punya rasa cemburu besar, bahkan untuk bukan hanya untuk madunya, tapi untuk menantunya. Kita harapkan bagi ibu-ibu yang sudah belajar fikih, sudah ikut kajian, tolong dipraktekkan. Yaitu apa? Terkadang ada ibu-ibu yang cemburu kalau anak laki-lakinya lebih mendahulukan nafkah istrinya daripada dirinya. Kemudian marah, menganggap anaknya durhaka, yang ujung-ujungnya suruh menceraikan istrinya. Karena seakan-akan menantunya ini telah merebut bakti seorang anak. Itu alasannya. Tapi kalau kita lihat secara fikih apa? Anak Anda itu lebih wajib menafkahi istrinya daripada Anda. Ini kalau kita lihat urutan-urutannya dalam kewajiban memberi nafkah. Kenapa? Ulama mengatakan karena nafkah untuk istri itu, wajib nafkah untuk istri itu bukan gara-gara ikatan kekerabatan, tapi ikatan muawadah. Apa itu muawadah? Timbal balik. Apa itu? Saya sebagai suami wajib kasih nafkah karena kamu wahai istri wajib melayani saya. Yang mana kata para ulama, berarti seandainya si istri nusyuz. Apa itu nusyuz? Si istri durhaka, tidak mau diajak oleh suaminya. Pada hari itu istrinya ngambek, diajak untuk bergaul, tidak mau. Maka ulama mengatakan hari itu si suami tidak wajib menafkahi istrinya. Kenapa? Nggak ada timbal baliknya. Nah, para ulama mengatakan kewajiban menafkahi istri itu gara-gara muawadah, ada timbal balik dari dia. Nah, ikatan muawadah ini harus lebih erat daripada hanya ikatan kerabat dalam masalah nafkah. Dalam masalah nafkah. Jadi seakan-akan si suami ketika menyebutkan dalam akad qabiltu nikahaha, saya terima nikahnya, itu seakan-akan dia mengatakan kepada wali perempuan ini, mengatakan, Pak, saya serah terima anak bapak untuk saya, yang dulu bapak nafkahi, sekarang saya nafkahi, Pak. Itu tanggung jawabnya besar sekali di situ. Itu yang Allah katakan di dalam Al-Quran, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Kenapa laki-laki dijadikan qawwamun, pemimpin di atas para perempuan? Gara-gara ada keutamaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ahli tafsir mengatakan al-aqlu, logika, nalar, kekuatan, dan karena dialah yang memberikan nafkah, makanya dia menjadi pemimpin. Jadi kalau laki-laki yang nggak bisa beri nafkah, ya Anda bukan pemimpin Anda. Nah, yang kedua yang menunjukkan bahwasanya lebih wajib menafkahi istri lebih wajib didahulukan dalam menafkahi daripada kerabat adalah, para ulama mengatakan nafkah istri itu karena muawadah tadi, sedangkan nafkah untuk kerabat itu karena hajat. Jadi kemarin kita lihat perbedaannya apa? Istri wajib dinafkahi gara-gara ikatan pernikahan. Yang mana ikatan pernikahan, si laki-laki berhak dapatkan pelayanan hubungan biologis. Gara-gara ini dia wajib dinafkahi gara-gara
ikatan ini. Sedangkan kerabat wajib dinafkahi gara-gara butuh. Ini poin harus dipahami. Bapak-bapak dan ibu harus harus paham dalam poin ini. Apa contohnya ataupun apa konsekuensinya? Contohnya apa konsekuensinya gini. Berarti konsekuensi dari poin ini adalah berarti si suami wajib menafkahi istri walaupun istri lebih kaya daripada dia. Istri punya harta, punya bisnis online, punya harta warisan dari bapak ibunya ataupun punya hadiah dari neneknya, punya aset seluruh hartanya senilai 500 juta. Suami ya gajinya cuma UMR, tak punya yang lain. Tapi si suami wajib menafkahi istri, si istri tidak wajib mengeluarkan uangnya untuk nafkah dirinya sendiri. Jadi si istri berhak mengatakan kepada suami, "Hai suamiku, nafkahi aku. Kalau tidak mampu, ya ceraikan saja aku." Ya boleh si suami bilang, "Dik, kamu kan punya uang lebih banyak pada saya, ya kamu nafkahi diri sini kamu sendirilah. Pakai uang kamu lah untuk belanja." Tidak berhak suami mengatakan seperti itu. Kalau ada suami bilang seperti itu, cemen berarti itu. Nah, itu nggak pantas dijadikan suami itu. Karena dia bukan qawwamuna 'alan nisa. Kenapa? Karena suami memberikan nafkah untuk istri bukan gara-gara istri butuh. Orang kaya nggak butuh. Dia lebih kaya daripada suami. Saya nggak butuh kamu nafkahi, tapi kamu wajib nafkahi saya. Gara-gara apa? Gara-gara kamu telah mengatakan qabiltu. Dan saya wajib melayani kamu. Gara-gara saya telah menerima untuk dinikahkan dengan kamu. Nah, ini kalau istri. Maka dia harus didepatkan daripada yang lain. Kalau ke kerabat, ini sekarang lihat perbedaannya. Kalau ke kerabat, itu nafkah kerabat itu karena butuh. Berarti konsekuensinya, kalau dia tidak butuh, kenapa? Apa maksud tidak butuh? Karena dia bisa menafkahi diri sendiri, maka saya tidak wajib menafkahi kerabat. Contoh, saya punya anak masih SD kelas 3, dia dapat hadiah sawah dari neneknya. Misal dapat hadiah sawah dari neneknya, yang mana sawah ini kalau disewakan per tahun 20 juta. Berarti dia satu bulan bisa punya uang 2 juta lah kira-kira. Anak saya ini bisa punya uang 2 juta, uangnya dia. Baik, pertanyaannya sekarang, wajibkah saya menafkahi anak saya? Gimana ibu-ibu, wajib gak menafkahi anaknya? Tidak wajib. Kenapa? Karena anak saya sudah punya uang sendiri. Dengan uang itulah dia menafkahi dirinya sendiri. Cuma yang wajib saya adalah mengelola uang anak saya untuk dia. Karena saya tidak boleh menyerahkan hartanya kepada anak saya, karena anak saya belum balik dan belum cakap dalam pengaturan uang. Jadi kita katakan, "Nak, Masya Allah, nak, itu sawah itu, kamu cucu kesayangan, kamu dapat hadiah dari nenekmu, itu sawah itu punya kamu. Dan gara-gara kamu nggak bisa nggarap, kita sewakan dapat uang 20 juta. Kira-kira per bulan 2 juta lah kita bilang. Nah, ini uang kamu 2 juta ini. Maka makanmu nak, dari uang ini saya ambil. Bajumu nak, dari uang ini saya ambil. Biaya sekolahmu nak, dari uang ini saya ambil. Adapun adikmu dan kakakmu yang nggak punya harta seperti itu, ketika makannya dia dari uang bapak. Sekolahnya dia dari uang bapak. Anak yang tidak dibiayai oleh bapaknya gara-gara punya uang sendiri nggak boleh cemburu. Pak, masa kakak dibiayai dikasih uang, saya nggak dikasih uang? Karena kamu nggak perlu dikasih uang, karena kamu sudah cukup bagi diri kamu sendiri. Nah, itu bedakan. Makanya ibu-ibu mungkin pernah melihat pada Ramadan Syawal tahun lalu itu apa istilahnya itu,
gencar di media sosial, ya orang bikin lucu-lucuan sebenarnya sih ya, yaitu yang dinamakan dengan investasi bodongnya seorang anak. Pernah tahu ya? Ya, anak kecil di hari raya keliling-keliling dapat uang angpau yang banyak. Terus ibunya bilang apa? Biar ibu yang simpan. Ada yang bilang ini investasi bodong ini. Benar sudah itu, biar ibu yang simpan, biar bapak yang simpan, karena anak kecil belum bisa mengelola uang sendiri. Terus nanti uang itu habis. Kalau habis untuk nafkahnya dia boleh. Ya, habis, tapi kalau Anda habiskan untuk kasihkan ke anak-anak yang lain itu nggak boleh. Karena itu uangnya, uang anak Anda. Jadi anak kecil sudah memiliki atau belum? Sudah memiliki. Cuma dia belum bisa mengelola, belum dibolehkan untuk mengelola. Karena anak kecil sudah bisa mendapatkan warisan, walaupun dia belum bisa mengelola. Nah, begitu juga, ini kalau saya contohkan ke anak kecil, begitu juga, saya punya orang tua, tapi orang tua saya itu punya uang pensiun. Orang tua saya punya uang pensiun 1 bulan 5 juta. Pertanyaannya, wajibkah saya menafkahi orang tua saya? Enggak wajib. Jadi disinilah, wahai orang tua, jangan cemburu. Bila anakmu itu memberikan nafkah untuk menantumu, tapi tidak pernah memberikan nafkah untuk Anda. Kenapa? Memang enggak wajib. Karena Anda sudah punya penghasilan sendiri. Ya. Jadi kecemburuan ini yang terkadang miris saya mendengar ada orang-orang yang curhat di media sosial, yaitu seorang ibu memerintahkan putranya untuk menceraikan istrinya. Hanya gara-gara apa? Cemburu. Makanya wallahu ta'ala alam, kalau kita belajar fikih nikah, mazhab Hambali, disebutkan di situ bukan syarat nikah ya, bukan syarat nikah, tapi anjuran. Dikatakan dianjurkan cari calon istri yang tidak punya ibu, yang sudah tidak punya ibu. Kenapa? Karena katanya dari di syarahnya ada disebutkan, karena biasanya yang merusak hubungan suami istri itu ibu biasanya. Ya wallahu alam, ini kita tidak mengeneralisir semua ibu-ibu ya. Karena cemburu. Apalagi kalau ibunya adalah ibunya si suami. Nah, jadi ya dihasut anaknya di ini di itu sehingga dia membenci suaminya, yang suami membenci istrinya, akhirnya terpisah mereka. Apalagi dalam masalah nafkah, kok kamu ngasihkan ke suamimu, ke istrimu, nggak pernah ngasih ke ibu. Nah, jadi kalau untuk nafkah itu dahulukan istri. Tapi kalau mau hadiah, bedakan ya. Hadiah, nafkah sudah selesai. Saya sudah kasih makan kamu, pakaian kamu, tempat tinggal untuk kamu. Sekarang saya mau ngasih hadiah. Hadiah cincin, hadiah tas, hadiah sajadah, hadiah mukena, hadiah jilbab, hadiah gamis. Maka nggak apa-apa. Lebih baik Anda dahulukan ibu. Tapi kalau nafkah, dahulukan istri. Itu bedakan. Nah, jadi kalau Anda ingin agar tidak terjadi kecemburuan, ya bedakan antara nafkah dengan hadiah. Nafkah, saya nggak pernah ngasih nafkah ibu, karena ibu punya uang pensiunan sendiri kok. Saya nggak pernah ngasih nafkah bapak, benar, karena bapak punya sendiri kok. Tapi saya pernah kirimkan uang ke ibu, bukan nafkah, hadiah. Saya pernah mengirimkan pakaian untuk ibu, mengirimkan mobil untuk ibu, kendaraan untuk ibu, belikan rumah untuk ibu, bukan nafkah, tapi hadiah. Istri, ya sudah selesai. Nafkah, hadiah, ya nggak wajib masih hadiah untuk istri. Ya hadiah itu adalah sunnah. Nah, ini yang kita harus pahami. Ini ya, tentang contoh antara mendahulukan yang wajib daripada yang
sunnah dalam amalan-amalan taqarrub yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, ma taqarraba ilayya abdi ahabba ilayya mimma aftaradtuhu alaihi. Di sini dikatakan taqarraba, amalan-amalan yang bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan di antara amalan itu adalah yang kita tadi contohkan adalah tentang nafkah. Baik. Ini yang kita namakan tadi qurbah. Kita walaupun panjang lebar kita bicara sampai ke contoh di antara bentuk qurbah yaitu nafkah. Qurbah itu apa? Ya, amalan yang dilakukan oleh seseorang untuk tujuannya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Lafal yang lain yang saya katakan tadi, qurbah itu mungkin tidak ada lafal yang cocok yang kita pakai di bahasa Indonesia. Ada nggak? Qurbah itu pernah dengar nggak? Qurbah itu ya ada kurban ya. Kurban itu yang ada. Tapi qurbah amalan yang mendekatkan diri kepada Allah. Nah, yang ada dalam bahasa Indonesia adalah ibadah ataupun taat. Nah, kata beliau di sini, tiga kalimat ini ada perbedaannya. Qurbah, taat, sama ibadah. Mari kita lihat apa perbedaan ketiganya ini. Disebutkan oleh penulis di sini perbedaan antara qurbah, ibadah, dan ketaatan yang semuanya ini tujuannya adalah sama, itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan oleh beliau di sini, taat itu lebih umum, lebih global maknanya dibandingkan dengan qurbah dan ibadah. Taat itu lebih umum daripada cuma qurbah dengan ibadah. Berarti setiap qurbah, setiap ibadat pasti taat. Tapi tidak pasti ketaatan itu, perbuatan ketaatan itu adalah qurbah. Kok bisa seperti ini? Dikatakan karena terkadang ada orang yang melakukan sebuah ketaatan, tapi ternyata tanpa didasari oleh niat yang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, yang ditujukan benar-benar untuk Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia tidak bernilai qurbah. Dia berbuat taat, tapi ternyata belum tentu itu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang dia buat perbuatan ketaatan, tapi ternyata menurut di sisi Allah Subhanahu wa taala tidak bernilai ibadah. Tapi kalau dia sudah berbuat ibadah, ya benar-benar mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, itu sudah bisa kita namakan qurbah ataupun ketaatan. Nah, ini walaupun ketiga lafal ini kalau kita lihat ya semuanya, wah dia berbuat ketaatan, taat kepada Allah. Wah dia telah mendekatkan diri kepada Allah, dia telah berbuat ibadah kepada Allah. Ini seakan sama. Tapi kalau beliau lebih memperinci lagi, ini belum tentu sama. Karena harus dilihat dari sisi niat. Yang kedua harus dilihat dari sisi kalau niatnya apa? Dia tahu untuk siapa dia melakukan perbuatan ini. Jadi ada orang-orang yang berbuat ketaatan, amalan-amalan taat, tapi ternyata dia tidak pernah ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi tidak bisa menjadi qurbah, tidak bisa menjadi ibadah. Kemudian beliau mengatakan qurbah, kalau tadi taat lebih global daripada qurbah dan ibadat. Sedangkan qurbah itu sekarang antara qurbah sama ibadah. Qurbah itu lebih global daripada ibadah. Berarti fakullu ibadatin qurbah wala yanakis. Semua ibadah adalah qurbah dan tidak dari Allah Subhanahu wa taala. Ya.
Seperti dikatakan oleh ucapan para ulama salaf, mazdada sahibu bid'atin ilallahi qurbatan illa izdada bidzalika bu'dan. Apabila ahlul bid'ah ingin mendekatkan senantiasa ingin mendekatkan diri kepada Allah SWT pakai amalan bid'ah, maka makin dia lakukan makin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena tidak terpenuhi di dalamnya syarat ibadah, yaitu niat dan mutaba'ah. Memang perbuatan dia perbuatan qurbah, tapi ternyata tidak terpenuhi di dalamnya syarat untuk dinamakan ibadah. Berarti tidak akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah di antara perbedaan yang ketiga hal ini. Kemudian di sini beliau menyebutkan beberapa pembagian klasifikasi perbuatan qurbah ini, perbuatan ketaatan ini. Setelah kita lihat tiga perbedaan ini, sekarang kita gabungkan, ini kita ambil secara keseluruhan perbedaan-perbedaan ataupun klasifikasi perbuatan yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, klasifikasi ditinjau dari umum ataupun khusus. Yaitu yang pertama ada amalan-amalan ibadah, amalan-amalan yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala yang itu berlaku khusus bagi orang pelakunya. Yang kedua, pembagian yang kedua, ada amalan-amalan ibadah yang manfaatnya bisa didapatkan oleh orang, bukan hanya pelakunya saja. Jadi ini pembagian klasifikasi antara umum dan khusus. Ada ibadah yang dia khusus toh. Apa dicontohkan ya, kita tahu salat misalnya. Saya salat itu untuk saya sendiri, nggak ada yang bisa didapatkan oleh orang lain. Puasa, i'tikaf, haji, umroh, itu hanya untuk diri saya sendiri. Ada ibadah-ibadah yang saya lakukan, manfaatnya apa? Dia didapatkan manfaat oleh orang lain juga. Dan perlakuan ibadahnya ini bukan hanya untuk saya sendiri, tapi orang lain juga. Beliau mencontohkan di sini seperti adzan, iqamah, adzan. Apa contohnya? Adzan tujuannya bukan untuk, kalau hanya untuk tahu diri sendiri, ngapain adzan? Saya sholat saja langsung sudah sampai waktu. Apa tujuan adzan? Saya ngasih tahu orang lain sudah masuk waktu. Qadha itu menjadi hakim, menjadi pemutus perkara. Apa yang saya jadi pemutus perkara? Kalau saya tahu ini hukumnya untuk diri saya sendiri, saya memutus perkara untuk ngasih tahu orang lain. Fatwa, hizbah itu melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Kemudian membaca Al-Quran, mengajarkan Al-Quran, bukan membaca Al-Quran, mengajarkan untuk diri sendiri. Mengajarkan Al-Quran, mengajarkan ilmu syar'i dan lain sebagainya. Ini klasifikasi yang pertama. Klasifikasi yang kedua, yaitu maksudnya apa? Niyabah. Di sini dibahas tentang ada qurbah, perbuatan qurbah yang baru bisa hukumnya baru berlaku apabila ada niat. Ada amalan-amalan qurbah yang walaupun dilakukan tanpa niat.
Apa maksudnya di sini? Di sini dicontohkan seperti kurang apa? Menurut saya tidak cocok di sini. Kalau dipakaikan niyah apa niyah di sini bukan, seharusnya di sini niyabah. Ini wallahu taala alam. Nah. Kita tinggalkan saja pembagian ini. Kita saja pembagian dari sisi hukum taklifinya. Ya. Hukum taklifi, ada qurbah yang dia wajib. Ada yang hal-hal yang bisa mendekatkan diri kepada Allah itu dia adalah yang wajib. Ya kita tahu seperti salat, zakat, puasa, haji, itu yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang hal-hal yang mendekatkan diri kepada Allah itu adalah sunnah hukumnya. Yang kita tahu semua seperti salat sunat, puasa sunnah, baca Al-Quran, wakaf, i'tikaf, silaturahim, sedekah, dan lain sebagainya. Ada perbuatan yang bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan hukumnya adalah mubah. Kok bisa Ustaz? Mubah tapi mendekatkan diri kepada Allah karena kita menyatakannya di dalamnya. Di sini dicontohkan seperti makan. Makan itu mubah. Tapi dengan makan ini kita bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala kalau kita sertakan niat agar kita kuat untuk ibadah. Tidur itu mubah. Tapi kita bisa jadikan tidur itu sebagai amalan yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala kalau kita niatkan untuk kuat dalam ibadah dan lain sebagainya. Seperti olahraga misalnya, seperti cari uang misalnya, seperti berhubungan suami istri. Itu adalah cuma sekedar perbuatan adat, perbuatan mubah, tapi dia bisa menjadi sunnah. Yang keempat, pembagian yang pembagian terhadap hukumnya, hukum taklifinya, apakah dia wajib, sunnah, haram, makruh. Contohnya adalah dicontohkan oleh sini, ada bentuk qurbah yang haram. Gimana ini? Ada bentuk orang mau mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala tapi ternyata itu perbuatan yang haram. Ini yang sering kita katakan dengan kata-kata bid'ah. Ya. Jadi seperti orang yang ingin ghulu dalam ibadah yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti Rasulullah SAW pernah melarang 3 orang yang berencana untuk ghulu dalam ibadah. Yang satu berencana tidak akan mau menikah karena dia menganggap menikah itu mengganggu dia untuk ibadah. Yang kedua berencana untuk tidak mau tidur malam, sepanjang malam tidak mau tidur, dia mau ibadah terus. Ada orang yang berencana untuk berpuasa tiap hari, tidak tidak berpuasa tidak ada hari yang tidak dia puasa. Maka Rasulullah SAW melarangnya. Berarti kalau mereka masih mau tetap melakukan itu perbuatan yang haram. Qurbah dalam pembagian secara hukumnya adalah ada yang qurbah yang makruh. Dia mau mendekatkan diri kepada Allah, tapi ternyata perbuatan dia makruh. Berarti sah, tapi makruh. Apa contohnya? Contohnya di sini dicontohkan, orang yang bersedekah dengan seluruh hartanya, kemudian gara-gara perbuatan tersebut, dia menjadi kesulitan dan dia tidak bisa sabar dengan kesulitan tersebut. Ya. Beda halnya dengan Abu Bakar As-Siddiq yang bersedekah dengan seluruh hartanya, tapi beliau tetap teguh imannya karena beliau menyandarkan diri dan keluarganya kepada Allah dan Rasulnya. Madza tarakta li ahlika? Apa yang kamu tinggalkan untuk keluargamu? Nggak ada apa-apa kecuali Allah dan Rasul. Iman kepada Allah dan Rasul. Percaya saja gitu. Ini afdol. Ada orang yang bersedekah dengan seluruh harta tapi kemudian menyesal. Fataq muda malum mahsura.
kemudian dia duduk, kotak koda, maluman, merasa mestinya hina dina, nggak punya uang lagi, kemudian merasa menyesal. Yang seperti ini makruh. Yang juga pernah kita sebutkan dalam pembahasan tentang wasiat, di antara wasiat yang makruh adalah orang yang miskin, hartanya sedikit, kemudian kerabatnya, ahli warisnya orang yang butuh duit, bukan orang kaya, kemudian dia masih berwasiat untuk orang lain lagi. Maka di sini wasiat dia makruh walaupun sah terjadi. Nah. Ini dapat kita sampaikan pada pertemuan hari ini. Insya Allah pada pertemuan yang akan datang kita akan melihat, langsung kita masuk ke dalam amalan-amalan yang disebutkan oleh beliau di sini. Mana amalan-amalan yang boleh untuk dibayari di antara amalan-amalan qurbah ataupun taat, mana amalan-amalan yang tidak boleh untuk dibayari, dan kita akan lihat ucapan-ucapan para ulama, perbedaan pendapat mereka, dan apa yang rajih, yang kuat di antara pendapat mereka. Kita insyaallah akan mulai dari salat. Nah, ternyata salat pun ada pembahasan, yaitu bolehkah kita bayar orang lain untuk mengqadha salat kita. Bukan salat kita masih hidup, tolong salatkan untuk saya, enggak. Saya punya salat yang banyak yang saya tinggalkan, dah saya bayar biar kamu salatkan untuk saya. Itu ternyata dibahas oleh para ulama. Insyaallah akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Demikian dapat kita sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.